Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Esti Lestari, NPM 1903090051, kelas 8C Malam Kesejahteraan Sosial, mata kuliah Perubahan Sosial dan Dampak Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan resum tentang mazhab sistem dunia bagian 2. Studi sistem dunia pada tingkat global. Di antara tiga aliran perkembangan yang dominan, perspektif sistem dunia adalah satu-satunya yang bersikeras mengambil seluruh dunia sebagai unit analisis. Oleh karena itu, perspektif sistem dunia berkontribusi dengan menawarkan pendekatan khusus untuk mengkaji dinamika global yang umumnya diabaikan oleh perspektif modernisasi dan ketergantungan. Dalam bagian ini, tiga studi empiris sistem dunia tingkat global dibahas yang akan meliputi pertama yaitu Wall Street tentang fase penurunan ekonomi dunia kapitalis selama krisis abad ke-17. Kedua, Bergesen dan Schonberg tentang gelombang panjang kolonialisme. Ketiga, Research Working Group Herman Brudel tentang pada pola global gerakan buruh. Yang A, Wall Street atau fase menurun ekonomi dunia kapitalis. Berdasarkan premis bahwa proses ekonomi di dunia modern berlangsung dalam kerangka ekonomi dunia kapitalis, Wall Street berpendapat bahwa baik pembangunan maupun keterbelakangan unit teritorial tertentu tidak dapat dianalisis atau ditafsirkan tanpa menyesuaikan dengan ritme siklus dan tren sekuler ekonomi dunia secara keseluruhan. Wall Street menunjukkan bahwa sebenarnya ada dua rangkaian ritme siklus yang berbeda. Yang pertama, siklus konduktif dengan fase A ekspansi dan fase B kontraksi. Wall Street adalah untuk menyelidiki bagaimana fase B yang sama dengan menyebabkan konsekuensi yang sangat berbeda di tiga zona spasial. Yang pertama, konsekuensi di negara-negara inti. Yang kedua, konsekuensi di negara-negara pinggiran. Yang ketiga, konsekuensi di negara semi pinggiran. Yang keempat, area eksternal. Yang B, Bergesen dan Schonberg, gelombang panjang kolonialisme. Menurut Bergesen dan Schonberg, tahun 1980, kebanyakan studi tentang kolonialisme dilakukan dari sudut pandang inti atau dari sudut pandang pinggiran. Jarang sekali kolonialisme diperiksa dari sudut pandang inti dan pinggiran. Sebagai menghubung struktural antara inti dan pinggiran, kolonialisme dapat dilihat sebagai milik ekonomi dunia kapitalis secara keseluruhan. Oleh karena itu, tujuan studi Bergesen dan Schonberg adalah untuk menetapkan kolonialisme sebagai dinamika kolektif yang khas dari ekonomi dunia kapitalis dan untuk menjangkarkan analisis kolonialisme pada tingkat yang lebih tinggi pada masyarakat nasional yang terpisah. Yang pertama adalah mengukur kegiatan ekonomi, yaitu mengukur kolonialisme di tingkat sistem dunia memerlukan desain beberapa bentuk. Yang kedua, temuan. Yang ketiga, modal teoritis. Yang keempat, gelombang panjang kolonialisme. Yang kelima, tren gelombang jangka panjang kolonialisme. Yang C yaitu gelombang kerja penelitian atau Research Working Group atau RWG, pola global gerakan ketenaga kerjaan. Menurut Research Working Group on World Labor atau RWG 1986 dari Fernand Braudel Center, dua teori klasik tentang perilaku gerakan buruh telah dipertanyakan. Pada sisi lain, tampaknya ada penekanan berbeda yang terlalu membatasi aspek ekonomi untuk mencakup dimensi multifaset dari budaya dan perilaku kelas pekerja. Yang pertama adalah hipotesis pertama, yaitu kebangkitan dan puncak gerakan politik buruh pada skala dunia dikaitkan dengan periode di mana dua proses yang disebut di atas digabungkan untuk melemahkan daya tawar buruh peace model. Yang kedua, hipotesis kedua, yaitu kebangkitan gerakan buruh sosial dikaitkan dengan periode di mana dua proses yang sama telah digabungkan untuk memperkuat daya tawar buruh. Yang D, kekuatan perspektif sistem dunia pada tingkat global.
Tidak seperti aliran pembangunan lainnya, perspektif sistem dunia menegaskan bahwa unit analisis harus sistem dunia. Dengan demikian, para peneliti sistem dunia tertarik untuk meneliti dinamika global yang telah melampaui batas-batas negara. Singkatnya, mazhab sistem dunia telah memberikan kontribusi yang signifikan dengan memulai arahan baru peneliti menuju studi gerakan siklus ekonomi dunia, gelombang panjang kolonialisme, dan gerakan buruh dunia. Namun demikian, seperti yang akan dibahas dengan berikutnya, perspektif sistem dunia bukannya tanpa kritik. Yang kritik terhadap perspektif sistem dunia. Sejak pertengahan 1970-an, para kritikus telah menuduh perspektif sistem dunia dengan menghadirkan sistem dunia yang ditegaskan dengan mengabaikan perkembangan spesifik secara historis di tingkat nasional, dan dengan menyoroti analisis stratifikasi dengan pengorbanan analisis kelas tentang perspektif dunia. Yang pertama yaitu penguatan konsep sistem dunia. Artinya konsep sistem dunia hanyalah sebuah konsep, betapapun manfaatnya dalam menarik perhatian para peneliti untuk memperbaiki dinamika global. Yang kedua, pengabaian perkembangan khusus secara historis, yaitu karena revisikasi dan teknologi analisis sistem dunia dikritik karena mengabaikan studi tentang perkembangan yang spesifik secara historis. Yang ketiga yaitu analisis stratifikasi. Artinya, menurut para pengkritikannya, perspektif sistem dunia telah berfokus pada hubungan pertukaran dan distribusi penghargaan di pasar daripada kelas dan konflik kelas di bidang produksi. Akibatnya, Wall Street sering dicap sebagai ahli sirkulasi. Menurut Jetlin, ketika Wall Street berbicara tentang kelas, dia sebenarnya mengacu pada strata yang dibedakan berdasarkan tempat mereka di sepanjang hierarki tugas pekerjaan dalam ekonomi dunia kapitalis. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya tentang resum mazhab sistem dunia bagian 2, yaitu studi sistem dunia pada tingkat global. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.